Ya, ada yang mau nanya gak? Saya Pak Haji. Ya, mana? Mic-nya mana? Ya. Ya, Saya testimoni Pak Haji. boleh. Kan waktu itu ketemu Pak Haji tuh yang diajarin sama Pak Haji kalau jualan baca. Ya. Terus saya suruh anak buah saya diginin Pak Haji. Ya, Kayak orang gila nih bacanya kayak gitu. Nah terus akhirnya alhamdulillah Pak Haji, hujan juga rame banget Pak Haji. wow, tepuk tangan dong. Iya benar kata Pak Haji. Jualan apa mbak? Jualan es teh. Es teh. Iya pas hujan tadinya saya 80.000 jadi 700.000. Wow, tepuk tangan dong. Jualan es teh. Iya. Berapa segelas? 5.000. 5.000. Terus kan saya Pak Haji ikutin yang kata Pak Haji tuh ilmu. Manggilnya gimana mbak? Biar bapak-bapak minimal Ya. apal, ibu-ibu apal. Manggilnya gimana? Terus sampai di Jepang itu Pak Haji biasanya kan training dulu baru dikasih uang saku. Ya. Begitu sampai Jepang hari pertama sudah dikasih uang 7 juta. Ya buat nyambung sampai gajian gitu Pak Haji. Wow, tepuk Iya. tangan dong, luar biasa. Keajaiban. Dan harusnya dia itu terbang tanggal 26 sekarang. Ya. Kemarin tiba-tiba surat tinggal di Jepangnya itu datangnya lebih cepat Pak Haji. Ya. Jadi tanggal 9 kemarin. Ya saya bersyukur banget banyak kemurahan dari Allah itu yang saya nggak Mbak, sangka-sangka. berarti kan banyak kemudahan. Iya. Contohnya mantrinya nggak datang ke rumah, penagih nggak datang, anaknya berangkat ke Jepang. Iya, Mau ke betul. Jepang herannya duitnya ada aja, Ada saja, ngumpulin Pak. aja. Iya. Coba dirangkum Mbak, biar teman-teman nanti bisa niru. Ilmu RDI apa yang udah Mbak praktekin? Coba singkat, Iya. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bapak dan Ibu, setuju gak nih yang saya tadi datangkan Bu Sari jauh-jauh dari Pamarican, ngajarin ilmunya manggil duit. Bapak dan Ibu praktekin dulu nanti malam. Boleh di sini. Kalau Bapak dan Ibu memang pulang ke rumah, pulang di rumah boleh. Saya mau besok hari Minggu, kan Jumat besok kan? Praktekin dulu. Saya maunya 24 jam harus terkabul. Nah Bapak dan Ibu coba nanti hari Minggu, Bapak dan Ibu yang mau testimoni boleh. Yang nggak mau testimoni juga nggak apa-apa. Apa sih kekeliruan saya? Kok saya 24 jam kok nggak terkabul ya? Nah nanti Ibu dengerin testimoninya Bapak. Atau Bapak denger testimoni Ibu. Saya maunya paling lama 24 jam. Cara manggil duit dengan ilmu tadi. Ya. Nyambung nggak maksud saya Pak, Bu? Ya, nyambung kan? Nah sekarang ada pertanyaan nggak? Coba boleh ke saya, boleh ke Bu Sari. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Selamat malam. Iya. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini maaf Bapak ini di luar yang tadi Ibu jabarkan tentang ilmu. Maksudnya pertanyaannya Boleh di luar yang tadi diterangin boleh. Iya. Misalkan Ibu jauh-jauh dari Batam, saya mau datang ke RD mau nanya masalah saya, boleh. Nggak usah seputar ini boleh. Ayo. Iya. Ya mau kelihatan neneknya ya. Biarin Bu berdiri Bu, turutin kemauan Mak Lampir dan itu. Iya, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya. Ini yang puji Tuhan, ini Tuhan izinkan yang ketiga kali saya datang. Tinggal di mana? Saya dari NTT kebetulan. Dari Dari N NTT. T Yes. T Yes. NTJ N T Ya. NTB. NTT Bapak. Oh NTJ. Oh NTT. Nusa Tenggara Timur. Oke. Ini bapak-bapak blow on banget. Jadi, NTT, Oke. Nusa Tenggara Timur. Iya Bapak. Jadi begini. Itu di desa apa? Ibu kota NTT itu Kupang Bapak. Kupang. Oke. Jadi saya mau bertanya, ketika saya berdoa, itu tiba-tiba saya melihat wajah Bapak. Jadi mungkin ada yang mau Tuhan sampaikan kepada saya melalui Bapak. Kenapa sampai sekarang belum cair gitu? Karena kamu yang dicari duit. Harusnya yang dicari berkat Tuhan. Kamu yang dicari bukan berkat, tapi yang dicari duit. Janganlah. Yang dicari berkat Tuhan. Jadi apapun yang kamu lakukan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang dicari cuma sama mbaknya duit. Orang belum apa-apa kenal juga enggak sama saya yang dikirimin bukti rekening. Kenal enggak siapa lo? Enggak. Jadi jangan Mbak, yang dicari berkat Tuhan. Jadi mbaknya berbuat, gagal berbuat lagi yang terbaik, gagal berbuat. Mbaknya tahu gak Bapak Presiden Republik Indonesia sebelum jadi presiden dia jadi apa? Ketua HKTI. Tahu gak HKTI? Apa HKTI? Iya, jadi HKTI.
jadi ketua ini, jadi ketua ini. Capek gak? Capek. Dibohongin, ditipu. Tapi dia ikhlas semata karena Allah. Ayo terus. Kalah jadi presiden, malah mau jadi menteri. Mana ada orang kalah jadi presiden mau jadi menteri? Ada gak? Gak ada. Siapa? Itu. Orang kalah, pemilunya kalah, malah jadi presiden. Namanya lego. Iya, bukan sabar. Kalau sabar mah jengkel ditahan-tahan. Tapi setelah itu jadi. Nah, kalau mbaknya yang dipikirin duit. Kurang paham itu Bapak. Maksudnya gimana ya? Mikirin duit yang bagaimana? Ya kan gua nggak tahu hajat lo apa. Gue tuh ngomongin lu nyindir ibu-ibu yang lain. Oh, Nah kan gua nggak tahu hajat lo apa. Kenapa hajat saya lo belum terkabul? modal usaha saja. Hajat lo apa? Modal usaha saja. Itu duit bukan? Iya. Ya duit, kamu modal usaha dalam. Gue tuh sebenarnya lo nanya, gue nyindir ibu-ibu, nonjok lu. Kacau. Lo nanya, gue jawab, nyindir ibu-ibu yang ada di sebelah-sebelah lu. Tetapi secara tidak langsung gue nonjok lu. Makanya lo langsung, oh, janganlah mbak. Apa kegiatan kamu sehari-hari di NTT Kupang, apa sehari-harinya? Kamu sehari-hari apa? Apa jemur alat kelamin atau apa? Kan gue nggak tahu. Apa sehari-hari kegiatan kamu? Kalau ibu-ibu yang lain mah jemur alat kelaminnya dia di itu penggorengan. Lo apa kegiatan sehari-harinya? Lebih ke aktivitas rohani sama ada usaha keluarga lah. Ya udah, aktivitas rohani kamu yang dicari berkat Tuhan. Mbak, maaf ya. Di mana-mana yang namanya pesantren isinya apa? Santri, betul gak? Dia tidur di sini santrinya. Coba mana pondok pesantren yang Bapak coba lihat ibu, yang tidur di RDA kebanyakan siapa coba? Ternak. Ternak sama tamu banyakan mana? Banyakan ternak. Lo hitung tuh ternak gue, bebek gue berapa? Banyakan mana bebek sama tamu? Banyakan bebek. Ayam kalkun dah, yo banyakan mana sama ayam kalkun? Di mana-mana mbak yang namanya rumah doa anak yatim. Oh pasti ada anak yatim. Enggak, anak yatim cuma keluar masuk. Pulang sekolah dijemput sama mobil-mobil itu yang ya nanti udah ngaji dianterin lagi, nanti abis tahajud naik mobil lagi dijemput lagi. Yang tidur di sini siapa? Sapi, kuda, kerbau, kambing, bebek. Tapi mbak lihat saya naik apa? Hummer, Rubicon, Alphard putih, Alphard hitam, Velfire hitam, Velfire putih, Dodge Journey hitam, Jeep Mercy GL 400 terbaru warna hitam. Iya maksud gue, jadi jangan banyak berpatokan dengan gue ngurusin kerohanian, ngurusin ini. Saya bisa gak ya kayak Pak Haji? Pasti bisa. Apa gue dengan dagang sayuran di pasar kaget? Apa gue dengan jualan? Apa gue dengan mijit? Gue bisa kayak Pak Haji? Pasti bisa. Belunya aja gak yakin, gue yakin mbak. Walaupun gue miara kambing, gue ikut namanya HPDKI, Himpunan Kambing dan Domba Indonesia. Tapi kalau gue rapat, gue naik mobilnya apa? Hummer. Yang lain naik mobilnya apa? Pickup. Ternak embe kok pickup. Betul. Ada apa coba? Kontes sapi. Iya. Nah, gue pakai Hummer. Nggak ada yang pakai Hummer kontes sapi. Apalagi kuda. Kemarin kita terbang ke Thailand. Ini kita lagi masukin kuda dari Belanda. Saya mengambil nggak transit Dubai, nggak transit Qatar. Kita langsung direct langsung ke Indonesia. Bareng sama, gak usah gue sebutin namanya petinggi negeri ini, kita bareng sama. Kenapa Pak Haji mesti miara kuda? Biar kita kenal mbak. Kalau kita ngurusin anak yatim gak miara kuda, kapan kita kenal sama pemilik kuda-kuda terkenal ya kan? Kok Pak Haji punya mobil VW Kodok? Biar kita punya klub VW Kodok. Padahal saya boro-boro naik VW Kodok, gerah kali panas. Iya, Pak Haji punya mobil Fiat. Nah, kita ikut grup Fiat. Pak Haji kok celana panjangnya cingkrang, biar gue ikut grup cingkrang. Padahal udah celana dalam bekas SMP gue pakai. Cuman jenggotan gak. Maksud saya mbak, pak maaf ya, artinya gini. Bapak dan ibu jalanin ilmu RDAY, niatnya satu. Iya, karena ibadah. Iya. Ini kan enggak. Saya jalanin biar cair 10 miliar. Ya ini yang memang kita dengung-dengungkan, tapi itu karena ibadah. Karena kan kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ada gak ayatnya gini Pak Bu? Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada. Ada gak? Ini kok biar utangnya lunas. Janganlah. Nah maunya saya
coba kita praktekin pulang dari sini yang tadi diajarin Bapak sama Ibu. Minggu kita coba siapa yang udah terkabul, kita masukin kelompok yang udah terkabul. Dan yang nggak terkabul kita masukin kelompok yang tidak terkabul. Yang terkabul kita kasih hadiah, yang nggak terkabul kita bakar hidup-hidup. Aji saya udah dengerin serius. Ya, yang mau nanya lagi? Ayo. Terima kasih Bapak. Ya. Mana mic-nya? Ayo dong pakai mic saya. Ayo. Oh, diri. Yo diri biar kelihatan alat kelaminnya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, saya kesini udah lebih dari 8 kali. 8 kali. Iya. Sampai gue puyeng kali Iya, nggak ada lagi puyeng, lo, ya. lagi lo, lagi Iya, lo, iya, lagi. lagi saya kenal Pak Haji udah. Sebetulnya saya kenal Pak Haji udah lama, udah sekitar 5 tahunan ya. Dari semenjak Pak Haji ada YouTube-nya, kasih makan kucing, kasih makan semut, ya udah saya praktekin semuanya sampai ngaji, sampai saya 3 bulan ngaji, 3 bulan ngaji sampai saya kuat 8 juz sehari. Tapi alhamdulillah kalau untuk hajat yang besar mungkin sampai sekarang belum Pak Haji. Cuman untuk hajat yang kecil ya alhamdulillah, kayak sakit, kayak apa itu udah banyak yang tercapai. Cuman Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya saya kepinginnya hajat yang besar itu tercapai gitu Pak Haji. Bos, Ya kalau gue lihat nih bos, ini saksinya ibu-ibu ya. Iya. Kayaknya mesti mantas-mantasin muka bos. kayaknya udah pantas Pak Haji. Mana bu? Udah pantas belum bu? Udah di pick up. Gak ada bos orang megang duitnya 500 juta kayak lu, wajahnya nggak ada. Kecuali lu gusuran. Nah, gue setuju. Nah ya maksudnya itu Pak Haji. Kalau untuk turunan saya dari atas sampai saya ini mungkin nggak ada tampang orang kaya Pak Haji ya. Iya. Nah, dari semenjak saya kenal Pak Haji, saya pengen merubah dari atas sampai bawah nih. Masa saya dari bawah harus ke bawah lagi harus miskin terus Pak Haji? Jangan. Jangan ya. Kalau lu pengen kaya, lu digusur. Masa lo yang digusur yang mana Pak Haji? Nggak ada saya gusur aja. Hah? Nggak ada yang ada digusur ya. Wajah lu. Wajah saya ada digusur Pak Haji. Udah ganteng Gus Dur Megawati, Ya. tanah digusur nggak dapat ganti. Ulangi lagi bu. Gus Dur Megawati, tanah Iya. digusur nggak dapat ganti. Iya. Kata Pak Haji tadi gusur, nanti katanya nggak dapat ganti. Iya. Ya. Ya itu Pak Haji saya ya, mungkin Enggak lah, Bos. minta disabdain lagi kali, Ya, Pak. jadi gini Pak, Bu maaf ya. Kenapa saya kok yang kecil-kecil terkabul? Iya. Kenapa yang gede-gede kok enggak atau Iya, belum? belum. Sebenarnya bukan enggak Pak. Iya. Karena hidup ini adalah proses, Iya. bukan Tes, iya. Nah, kalau lu baru 5 tahun terkabul, lu udah kabur. Saya udah sebelumnya belum berani. RDI tau gak Pak Bu, dari tahun berapa kok bisa begini jaya-jayanya? Iya. Kuda 200, sapi 400 lebih, kerbau 400, mobil ibu bisa lihat. Karena kita dari tahun 2000. Dari tahun 2000, dari zamannya artisnya Vena Melinda, Olga Saputra, Billy Saputra, Chen Kelvin, Caca Andika. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa lihat. Baru kita dari tahun 2000. Iya. Sekarang 2026, udah 26 tak. Tenang aja bos. Dulu Iya. kalau lo lihat kita masih bilik, kok bisa? Karena proses. Ses. Jadi lo jalanin aja, Iya. nikmatin aja, syukurin kalau lo kan enggak mikir. Kok yang gede-gede belum ya? Mikir gak? Pikir ya. Komen gak? Komen. Ngeluh gak? Ngeluh. Udah masuk pasal lo. Tapi baru sekarang Pak Haji saya ngeluh. Hah? Baru sekarang saya komen. Kenapa lo ngomong sekarang kalau lo gak komen? Besok pagi masih terkabul. Astagfirullah. Karena Jadi lo gak ngomong apa tahan sih. Jadi- Bos, nih contoh ya. Ini gak apa-apa ya Bu, kita ngobrol ya. Iya ya. Maryam, tahu Maryam? Keponakannya Nabi Zakaria. Iya. Ini Maryam, satu kata, nggak 2 kata. Maryam. Karena ada yang namanya titik-titik Maryam. Ini Maryam, bukan titik-titik Maryam ya Maryam. Itu keponakannya Nabi Zakaria. Dia duduk di singgasana, di sajadah, hanya sholat dan tahajud dan baca Quran. Dia duduk, bahkan rumahnya dikunci sama pamannya, namanya Nabi Zakaria. Itu semua kebutuhannya dipenuhin sama Allah. Akhirnya Nabi Zakaria tanya, Maryam, ini makanan semua dari mana? Apa dijawab Maryam? Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Akhirnya Nabi Zakaria ngikutin seperti Maryam. Apa tuh yang dilakukan? Dia mulutnya diplester selama 3 periode, kira-kira 99 hari. Alhamdulillah dia amalin lah ilmunya tuh Nabi Zakaria kata Maryam. Akhirnya istrinya yang dibilang mandul jadi Nah sekarang ibu-ibu mau bunting lagi gak? Bapak-bapak siapa ya Bapak? Lah
Ini kan udah menopause semua. Sama kayak istrinya Nabi Zakaria. Nah, akhirnya dia tidak bicara 99 hari. Alhamdulillah terkabul. Coba kita berani gak praktekin kayak Maryam dan Nabi Zakaria, bapak dan ibu tidak bicara 99 hari. Waduh. Jadi kalau bapak dan ibu mau makan cukup begini sama istri. Kalau bapak mau ML sama istri jangan ngomong bawa patung saya. Bohong gak terkabul selama 99 Hari. gitu. Ini kan kita enggak lihat cucu komen, lihat anak komen, lihat pasangan hidup komen. Ada orang beli kulkas kepanasan. Iya, ada orang di kulkas kepanasan. Kalau kedinginan lihat orang. Nah, mau saya Pak, Bu, Pak maaf ya, yang sifat 18 coba, tapi kan kebanyakan bapak dan ibu di grup saya lihat apa Pak, Bu, maaf. Sifat 18, jangankan kita, Nabi aja nggak bisa. Emang lo lahir zaman Nabi? Apalagi tuh? Coba lihat di grup deh rame. Apa saya jawab? Enggak Bu. Ngapain kita jawab? Yang bisa kita jawab ya kita jawab. Yang memang nggak kita jawab, udah aja kita telan aja. Telan. Bu, Pak, maaf ya. Tahun 2000 sampai tahun 2024, 2025, kita udah ngajarin bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat tobat nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sifat 18 nggak bolong. Emang yang hujat kita nggak banyak Bu? Ada kiai, ada ustadz, ada bla 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 bla. Emang saya jawab enggak Bu. Dari mana bangun jam 00? Mana ada baca Quran jam 00? Mana ada baca tahajud jam 00? Di mana-mana sholat tahajud ya sepertiga malam. Maksud jam 00 setengah malam. Aduh Bu, karena saya SD Impres gimana mau jawab? Saya nggak tahu. Alhamdulillah kita baru ketemu di 2024, 2025 bahwa di Al-Quran tuh ada bangun jam 00, di Al-Muzammil, di surat Fatir, di surat ini, oh ada semuanya, Alhamdulillah. Nah maksud saya, karena bapak dan ibu udah ngikut ilmu RDAY, udah aja ikutin aja. Pak Haji kemarin, misalkan bapak dan ibu sakit, Pak Haji kemarin saya sakit di rumah sakit PMI Bogor nggak sembuh-sembuh, sekarang pindah ke Pak Haji namanya rumah sakit EMC Sentul. Ya udah, obat dari saya EMC Sentul, rumah sakit EMC Sentul diminum aja. Ini enggak. Obat dari rumah sakit EMC Sentul diminum, rumah sakit dari PMI Bogor juga diminum. Kira-kira overdosis enggak? Kebetulan kan saya nggak suruh baca surat ini, saya nggak suruh baca wirid ini, zikir ini, saya nggak suruh baca salawat ini, nggak baca ini. Kan saya ngajarinnya bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong 1 juta, 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat tobat jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sifat 18 jangan bolong. Nah saya ngajarinnya itu. Nah ini aja yang dikerjain. Maksud saya obat saya aja nih yang dari rumah sakit EMC Sentul yang diminum. Jangan rumah sakit PMI Bogor juga ini diminum juga. Akhirnya Iya janganlah Pak Haji, saya baca ini abis. Jangan, udah aja itu dulu, kerjain dulu. Gak mungkin lah saya sebagai guru ngejerumusin, gak mungkin lah. Saya juga bapak dan ibu mau di hari tuanya, usia kita udah di atas 40 tahun, saya gak mau bapak dan ibu masuk neraka. Saya maunya masuk surga bareng Mbak. Karena orang yang baca Quran itu nanti di kuburannya terang. Coba banyak yang meraktekin ilmu RDAY waktu muda nggak baca Quran, di hari tuanya udah baca Al-Quran. Tapi kan yang namanya anak-anak kan bingung, mana ada papa baca Qurannya jam 00. Emang nggak ada ya Dek? Nggak ada, nggak apa-apa, papa coba dulu. Mama memang ada baca Quran jam 00? Ya nggak ada. Tapi kan kita ingat zaman dulu nenek-nenek kita, kakek kita kan baca Qurannya tengah malam. Siang-siang dia ke sawah, betul? Kita malah enggak, baca Qurannya siang atau habis sholat subuh. Janganlah. Sholat habis sholat subuh waktunya ibadahnya apa Bu? Di dapur sambil masak, ibu sambil baca doa. Apa doanya? Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Itu kan positif. Ini nggak baca doanya ibu. Utang lunas, utang lunas. Negatif aja. Negatif, utang lunas, utang lunas. Bu, Pak maaf ya. Kalau orang yang ngomongnya negatif itu mundur 1000 hari. Ngomong lagi, utang lunas sekali ya 1000. Utang lunas 1000.
utang lunas 1000. Nah, Bapak dan Ibu bacanya 999 kali. Lah gimana mau terkabul? Akhirnya nyalahinnya RDAY. Saya udah Pak Haji, udah baca Quran, udah tahajud, mana? Justru tahajudnya Ibu dan baca Quran Ibu untuk nutupin yang minus 10 hari dulu dong. Nah gitu. Jadi mulai besok jangan ngomongnya utang lunas, utang lunas. Ini sambil ML kadang Bapak dan Ibu ML sambil ngocok utang lunas. Aduh. Jangan Pak Bu, itu bisa 100.000 mundurnya. Jangan ya. Cair 10 miliar itu positif. Kira-kira kalau ngomong utang negatif apa positif? Negatif lah. Jadi ngomongnya yang positif. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin 1 hari aja, mulai nanti malam jam 00 sampai ketemu lagi jam 12. Coba jangan ngomong negatif. Saya mau hari Sabtu udah ada yang terkabul, minimal hari Minggu. Nanti kita mau bikin hari Minggu kayak begini, jam 7 malam kayak begini. Mana yang udah terkabul kita geser. Nah yang belum terkabul nanti kita kasih doktrinnya khusus. Kenapa nggak terkabul? Kita maksudnya kelas khusus gitu loh. Saya mau di awal bulan April 100% yang hadir dan yang nonton harus hajatnya terkabul. Awal bulan April, tepuk tangan dulu dong. Apapun hajatnya, saya nggak tahu hajatnya apa, kan banyak hajat ya. Minimal satu-satu dulu. Saya nggak mau yang negatif diucapin mulai nanti, nggak pulang dari sini nggak mau. Salah satunya apa? Utang lunas. Kira-kira positif negatif? Negatif lah. Bapak dan Ibu emang nggak pernah dengar saya pernah ngomong, Poji, awas kalau Poji masih main air. Papa punya mobil Robicon. Kan saya pernah ngomong begitu. Dan alhamdulillah saya punya Robicon. Kalau di Arab Saudi ibunya saya sudah, awas kalau nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, ibu juga gitu dong Bu ke suami. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah, ayang beb, awas. Kalau nggak ngacang, ibu potong. Berapa kali tuh negatifnya? 3. Nggak ngacang, apalagi mau dipotong, apalagi tadi sebelum awas, udah 3. Nggak boleh lah. Jadi maunya saya sepanjang hari isinya kita ngomongnya positif aja, walaupun godaannya dari anak, cucu, mantu, tetangga. Kalau tetangga buang sampah ke tempat kita, bisa gak kita jangan negatif, mikir, komen, ngeluh, walaupun Bapak dan Ibu gak keluar dari mulut tapi grundel. Enak tuh tetangga ya, gue yang bayar bulanan dibuang kemari. Kenapa gak Ibu langsung ambil aja sampahnya dia, lempar ke mukanya? Oh sama juga. Oh iya yes. Oh ya sama juga ya. Tambah sakit ya. Sorry. Jadi yang gimana yang bagus ya dong? Iya, ambil sampahnya, langsung kita anterin ke depan rumahnya. Oh sama aja. Aja gimana dong? Apa? Oh biarin aja dia numpang. Oh ya itu bagus. Nah maksud saya bohong pelan-pelan. Kalau kita auranya positif terus. Bapak dan Ibu jangan kayak pepatah mengatakan malu bertanya sesat di kamar. Janganlah Bapak dan Ibu, saya nggak setuju terlalu banyak nanya. Kan kita kadang suka nanya. Kan kita belum juga maksimal. Kecuali kalau kita udah maksimal boleh nanya. Baca Quran belum 12 juz. Sifat 18 belum dihilangin. Bangunnya nggak jam 00, jam 1, kadang jam 2. Udah nanya. Pak Haji, saya udah 2 tahun ikut meraktekin ilmu RDAY, kok belum terkabul? Coba dong lihat ke belakang. Yang gua ajarin udah dikerjain belum? Udah. Baca Quran 12 juz, baru 2 juz. Nggak boleh. Jadi praktekin dulu sesuai dengan itunya RDAY, barulah boleh nanya. Jadi kalau di RDAY tuh nyimak, praktek. Nah terakhir baru gue setuju, terkabul. Ini kan enggak nanya, protes. Gue nggak bisa jawab, lu yang jawab. Janganlah, nyimak aja, nyimak, udah nyimak, praktek, terus terkabul begitu. Ini kan enggak, Pak Haji saya udah, Pak Haji saya sudah. Iya bener udah. Tapi angkanya bener gak?
Bener angkanya, kualitasnya udah belum. Jadi kita mesti ikut spek semuanya. Kualitasnya iya, jumlahnya juga iya. Karena kan terkabulnya saya maunya ekstrim 10 miliar. Saya nggak mau ekstrim 1 miliar. Jadi saya maunya konkret. Bisa? Harus bisa. Saya maunya Bu, Pak ya, hari tua kita nggak ngandelin anak dan mantu. Karena kalau kita ngandelin anak dan mantu menyakitkan. Kalau bisa anak kita kasih, mantu kita kasih, cucu kita kasih. Jangan kita ngarepin anak, jangan kita ngarepin mantu, jangan ngarepin kita cucu. Nanti kita nggak dihargain sama dia. Kita ngarepin mantu, nggak bisa Pak. Walaupun mantu kita punya mobil, belum tentu dia ngasih mobil kita. Dia datang nggak pakai mobil aja, tapi nggak bakal mobilnya dipinjemin kita. Saya maunya bapak dan ibu yang beliin mobil mantu, biar mantunya tunduk sama kita. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita ngalamin. Anak saya 2, yang udah nikah 1, yang 1 lagi besok tanggal 10 Mei mau nikah. Jadi kan 2 mantu saya. 1 lagi Fauji, dokter. Begitu juga, kita mobil gelar aja. Ada Robicon, ada Hammer, ada Pajero, ada apa. Jadi kalau mantu mau pakai, udah pakai aja, nggak apa-apa. Kemarin mantu saya bilang, Pak, pinjam mobil Hammernya boleh nggak Pak? Pulang ke Banjar. Oh ya boleh. Ditanya sama putri saya, istrinya. Papa, nanya ke mantu saya, Papa udah tahu belum bensinnya? Belum tahu, tanya dulu sama pemiliknya bensinnya gimana. Ibu tahu Hammer bensinnya nggak bisa diisi Pertalite, mesti isinya apa? Pertamax turbo. Dan nggak bisa diisi Pertalite. Dan isinya mesti full. Cus. Karena enak kayak pesawat. Cus. Jadi kalau ibu naik Hammer mobil kita, itu ibu akan tidur. Sius. Apa iya Pak Haji? Ya, Tapi saya nggak percaya karena Pak Haji belum pinjemin ke saya. Ya. Jadi kemarin Hammer kita udah sampai di Banjar. Ke rumah besan saya kan di Banjar. Udah sampai ke sana Hammer kita. Nah maksud saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, jangan sekali-kali ngarepin dari anak dan mantu. Setuju? Paksain, praktekin ilmu kearifan lokal yang ada di RDAY. Karena ilmu kita udah dipraktekin sama nenek kakek kita. Kenapa kita yang udah usianya 40 tahun ke atas nggak praktekin? Jadi bapak dan ibu mulai hari ini nggak boleh punya ilmu celamitan. Oh gak celamitan? Apa-apa? Minta. Iya. Ngandelin. Apalagi? Berharap. Apalagi? Ngeluh segala itu mental miskin itu Pak Haji. Ya itu mental miskin. Kita harus Kenapa mental kok kaya. masih ada di tamu-tamunya RDAY? Karena kalau kita minta kira-kira tangannya di bawah di atas. Kalau kita ngeluh tangannya di atas di bawah. Apalagi tadi sekalian minta ngeluh apalagi? Berharap. Kalau berharap tangannya di atas di bawah. Kenapa itu ada di Bapak? Mana Pak Haji? Lo lihat di grup. Janganlah. Jadi sekali-kali jangan. Soalnya kalau Bapak dan Ibu mentalnya di bawah, kita naikin ke atas, jatuh lagi. Bapak dan Ibu udah biasa naik motor isinya Pertalite. Jadi biar kata Pertalite, besok pagi Pertalite naik. Bohong nggak pada antri di pom bensin. Padahal motor isinya berapa liter? Iya. 3 liter, 4 liter. Kalau motor bebek 4. Oke, taruhlah naik 500 perak. Sampai pegel aja ninggalin orang rumah. Padahal di rumah ada istri, ada anak, ada mantu, ada keluarga. Ditinggalin demi antri Janganlah. Saya nggak setuju. Jadi mulai hari ini mental apa namanya? Kaya. Mental kaya yang harus. Berani gak mulai hari ini kita sepakat isi bensinnya di atasnya Pertalite. Apa tuh? Ya isi pertama. Berani gak? Supaya nanti kalau bapak dan ibu jadi orang kaya nggak kaget. Gue ngerinya bapak dan ibu kayak Haji Dwi Susanto mobilnya Hammer atau mobilnya Robicon, isinya Pertalite. Apa kata orang? Hah? Ya kalaupun jalan mobilnya ngelitik gak? Tapi bapak dan ibu pasti komentar di sini. Kalau saya di sisi pertama, Pak Haji yang modalin mau gak? Mental jatuh lagi. Ini jangan, latihan aja dari sendiri. Nanti kan orang tanya, Pak, motornya Honda tahun 70, kok isinya Pertalite, Pak? Enggak, Pak, udah umum. Tapi kalau bapak dari sisi pertama, semua akan ngasih piala ke bapak. Piala. Betul, minimal bisa ngejar ibu. Pak, Bu, bapak kan ibu kan anggap aja generasinya generasi saya ya. Kita seumuran lah ya, 50 tahunan ya. Saya 56, lahir tahun 70.
Ibu ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, Bapak ada yang 60, 70. Nih Pak, maaf ya. Zaman dulu, orang nanam pohon di hutan yang pada gundul. Gunung-gunung gundul ditanamin pohon. Apa hadiahnya dari Presiden Soeharto zaman itu? Kalpa taruh. Apakah dia nanam berharap? Enggak, karena dia taat. Taat apa? Biar gak erosi. Nah mau saya Bapak dan Ibu ibadahnya taat bisa gak? Artinya taat atau gak Bu Pak? Taat. Patuh. Jadi Bapak dan Ibu jangan lihat kanan dan kiri. Ini kan Bapak dan Ibu pada saat digos sama mantu. Emang ada ilmu kayak gitu? Papa emang ada? Mama emang ilmu ada kayak gitu Bang? Mandi pakai pandan. Di mana-mana kan pandan buat kolak. Ya Allah. Pak, Bu, itu mandi pandan itu memang nggak ada, hanya ada di Indonesia ya di RDIY aja. Kalau mandi garam, kayaknya semua dukun juga mandi garam, ya kan? Mandi garam, artinya apa sih mandi garam tuh? Biar ngeluarin aura negatif. Tapi kan garam beli. Kalau pandan kan nggak harus beli. Kita kan nanam sendiri. Kalau nggak tetangga sebelah ada, kita minta. Kalau sampai nggak dikasih tinggal colong. Saya sebenarnya saya mau ngomong nyindir Ibu. Jadi nyolong pandan tetangga. Tapi tetangga kalau pandannya diminta juga dikasih gak Bu Pak? Dikasih. Orang numbuh sendiri kok. Nah Bapak dan Ibu, kira-kira kalau pandan tetangga diminta dikasih, kira-kira Bapak dan Ibu balasannya pakai apa coba? Dikencingin doang. Buat pupuk. Kira-kira numbuh subur gak? Subur. Buktinya Ibu dikencingin Bapak pada lahir tuh anaknya. Lu kan berkat dikencingin suami makanya pada bunting. Ya kan Bu? Iya. Jadi maunya saya, mandi pandan itu kita mengelabuhi, trik in trik, tipu-tipuan, mengelabuhi malaikat rejeki. Karena rata-rata anak bayi itu kalau kita cium baunya bau pandan. Ibu cium deh alat kelaminnya bayi, mau laki mau perempuan pasti bau pandan. Makanya Bapak dan Ibu kalau mau nikahin anak atau Bapak mau nikah lagi atau Ibu mau nikah lagi, cium pasangannya bau pandan nggak? Apa? Kalau sekarang Ibu kalau nyium suaminya bukan bau pandan tapi bau utang. Bau utang Papa. Jadi nggak taunya kalau bujangan dan perawan itu bau pandan. Bayi yang baru lahir bau pandan. Nah, rata-rata bayi yang baru lahir itu rezekinya banyak gak? Banyak. Saudaranya ngasih baju, ngasih sepatu, ngasih apa gitu kan Pak Bu? Nah maksud saya Bapak dan Ibu coba mandi pandan, biar nanti kalau pada saat malaikat rezeki lewat, lah ini ada bayi nih. Bayi. Kok bayinya udah botak, udah jenggotan? Enggak lah. Malaikat nggak begitu Pak. Pada saat dia lihat bau pandan, lihat Ibu kok wangi pandan, itu rezeki ada aja. Ada aja rezekinya. Makanya kita paksain setiap hari harus mandi pandan. Orang yang mandi pandan rezekinya nggak akan habis-habis. Ada aja terus. Karena kita udah coba. 2, orang yang pakai celana dalamnya dibalik atau BH-nya dibalik, kalau Bapak dan Ibu kerja pakai kaos kaki dibalik, itu rezekinya nggak habis-habis. Saya makan, namanya rumah makan Medan Baru di Pasar Baru. Saya baru turun, itu tukang parkir langsung cium tangan semuanya ke saya. Ini siapa? Ini siapa? Saya penonton YouTube-nya Pak Haji. Jejer, gue bilang ada apa? Saya meraktekin cadar saya dibalik. Pak Haji mau lihat? Oh nggak usah. Gue udah percaya ya. Bener Pak Haji. Saya pulang nggak pernah nggak bawa duit. Minimal saya bawa duit 200.000 minimal. Wow luar biasa. Saya dalamnya dibalik, tukang parkir di Pasar Baru. Akhirnya kita kasih duit kan. Pak Haji mau makan di Medan Baru, kamu pada makan? Enggak Pak Haji. Ya udah kita kasih duit. Dah kita makan. Pulang makan, alhamdulillah kita dapat parkir. Pas keluar dari rumah makan langsung di situ. Karena supir saya bilang, Pak tadi semua parkir kasih tempat parkir. Oh ya udah. Saya bilang, saya makan ada yang kesukaan tadi habis. Kita makan yuk di rumah makan Padang Garuda. Jadi dari Medan Baru saya pindah ke rumah makan Padang Garuda di Veteran. Di dekat seberangnya Masjid Istiqlal, seberangnya Hotel Sriwijaya, Jalan Veteran, namanya rumah makan Padang Garuda. Veteran. Saya datang tuh turun. Sama Pak, semua tukang parkir semuanya cadalnya dibalik. Termasuk yang dagang pinggir jalan Topi. Waduh, pasar penonton gue tukang parkir. Ya ampun. 6-6-nya. Ya udah kita kasih duit.
100.000 ya udah kita makan di situ. Jadi maunya saya Pak, saya tambah yakin bahwa ini ilmu luar biasa. 2, ya cadalnya dibalik. Ya dibalik. Yang lebih manjur lagi kalau nggak pakai cadal. Tapi benar ini nggak bohong. Nah, anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah yang celana dalamnya dibalik itu dia pasti ranking. Dan kalau lomba pasti menang. Kalau dia pengacara, kalau dia sidang di pengadilan nggak pernah kalah. Kalau dia main poli, main badminton, main basket nggak pernah kalah. Nah, coba Bapak. Nah, maksud saya, Bapak bisa gak pakai celana dalamnya dibalik biar kalau Bapak ML sama Ibu, Bapak nggak kalah. Karena saya lihat Bapak kalah mulu. Habis ML selesai Bapak tidur, Ibu bisa cuci piring, bisa masak, bisa nyuci baju, bisa ini. Bapak kalah tidur, betul gak Bu? Tuh Pak, lo udah kalah Pak. Jadi Bapak sebelum ML celana dalamnya dibalik. Ah, bini gue. Ah? Oh biar kuat, ya betul. Jadi nanti yang bukain celana dalamnya mau ML, Ibu, istri dibukain semuanya. Jadi pada saat main, Ibu udah keluar klimaknya 6 kali, Bapak sekali langsung tidur. Daripada Ibu nggak klimak-klimak kan pasti marah. Marah gak Pak Ibu Pak? Marah lah. Nah maksudnya Bapak dibalik. Nah supaya Ibu juga jangan kalah, celana dalam Ibu juga dibalik, BH dibalik. Jadi antara dibalik dan dibalik jadi kayak berantem. Nggak apa-apa, jadi ada seninya ya. Udah nyoba? Udah nyoba? Udah? Udah? Kalau mau lebih manjur lagi, Bapak alat kelaminnya sebelum ML colokin ke stop kontak. Hah? Apa? Apa? Tegang terus, tegang terus. Minimal biar PLN nggak bayar. Hah? Konslet? Masa konslet? Gak apa? Iya biar kita bantu program pemerintah. KB kan gagal. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau semuanya harus kita yang menangin. Bapak dan Ibu coba latihan jadi orang kaya. Ibu juga kalau belanja sayuran kira-kira kembalinya 3.000, jangan diminta. Udah Bang buat Mamang, udah teh buat teteh, udah jangan. Kalau sekarang kan enggak, kembali 3.000. Minta apa? Micin, sasa, masako, aduh, jengkol, aduh. Bisa gak mulai hari ini kembaliannya jangan diminta. Ya cuman 3.000, udahlah, 2.000 udah ambil. Iya nanti dia didoain sama tukang sayur biar rezekinya banyak. Kita butuh doa orang-orang itu ya. Terus jangan nawar. Jangan nawar. Pantangan nawar. Bapak dan Ibu coba latihan jadi orang kaya, belanja di Indomaret, di Alfamaret, bisa gak barangnya ditawar? Udah ada barcode-nya, udah ada bandrolnya. Mau beli apa coba? Micin, sasa, udah ada, beli, tinggal bayar. Ini kok ditawar? Ikan ditawar, Beli ayam. BH ditawar ya Pak Haji ya? Hah? Biasanya ibu-ibu beli BH aja ditawar. BH ditawar. Iya. BH jangan ditawar. Kalau nggak percaya ibu beli. Ada yang namanya toko serba 35.000. Semua 35. BH 35, cadalem 35. Ditawar gak Pak Bu? Enggak. Coba Bapak dan Ibu. Kemarin malam takbiran rame bener. Toko serba 35.000. Celana dalam 35.000, isinya 6. Tapi nggak ada kolornya semua. Pakai kedodoran. Ya, ada yang mau nanya gak? Saya Pak Haji. Ya, mana? Mic-nya mana? Ya. Ya, Saya testimoni Pak Haji. boleh. Kan waktu itu ketemu Pak Haji tuh yang diajarin sama Pak Haji kalau jualan baca. Ya. Terus saya suruh anak buah saya diginin Pak Haji. Ya, Kayak orang gila nih bacanya kayak gitu. Nah terus akhirnya alhamdulillah Pak Haji, hujan juga rame banget Pak Haji. wow, tepuk tangan dong. Ya bener kata Pak Haji. Jualan apa Mbak? Jualan es teh. Es teh. Ya pas hujan tadinya saya 80.000 jadi 700.000. Wow, tepuk tangan dong. Jualan es teh. Iya. Berapa segelas? 5.000. 5.000. Terus kan saya Pak Haji ikutin yang kata Pak Haji tuh ilmu. Manggilnya gimana Mbak? Biar bapak-bapak minimal Ya. apal, ibu-ibu apal. Manggilnya gimana? Duh, jangan itu yang disebut. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki gede. Jangan itu yang disebut. Aduh.
habisnya Ih. Pak Haji udah keseringan nyebut itu Pak Haji. Apa? Udah keseringan nyebut itu. Apa? Udah keseringan nyebut Oh, udah keseringan itu. ngucap. Iya. Jadi latah. Iya. Aduh. Kan kata Pak Haji mau dimanapun ngomong kayak gitu. Saya maunya ngomong begitu di perapatan pakai mic, pakai speaker di lampu merah. Allahu Akbar. Itu anak buah saya ngomong Pak Haji di depan boothnya ngomong. Tapi nggak kenceng. Oh iya. Ya, nah terus kan Pak Haji ngajarin ilmu kasih sayang ya Pak Haji. Ya. Nah pas kasih sayang saya lakuin tuh Pak Haji setiap malam Gimana kasih sayang sama siapa? sama suami. Oh iya. Nah terus kan ML-nya tiap hari tuh kata Pak Haji. Tiap hari. Ya, Mbaknya senang posisi di atas sampai di bawah. dua-duanya. Waduh. Satu aja dipilihan di samping apa di mana? Kalau di atas di bawah. Kasihan suaminya kalau mbaknya di atas, Mbak. Waduh. Tapi bener Pak Haji langsung cair. Cair. Iya. Ya moncrat. Moncrat ya cair. Orang saya ketemu mertua saya aja langsung dikasih duit. Apa? Saya ketemu mertua nih. Mertua. Langsung dikasih duit. Langsung? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Mbak, coba Mbak merhatikan ML sambil ngucap apa kalau boleh tahu biar nanti di rumah dipraktekin ibu dan bapak. Alhamdulillah 99 kali. Iya. Sambil ML tuh. Iya. Sambil dimasukin keluar cabut. Iya. Alhamdulillah masuk, keluar lagi. Alhamdulillah masuk, keluar lagi. Alhamdulillah. Terus masuk. ngayalnya yang bagus-bagus aja Pak Haji. Apa? Berhayalnya yang bagus-bagus. Apa? Berhayalnya. Berhayal yang bagus-bagus. Iya, berhayal. Contohnya berhayal yang bagus-bagus kayak gimana Mbak? Anggap aja nih ibu-ibu yang depan blown semua. Saya kan mau beli mobil baru ya. Apa? Pak Haji. Saya kan mau beli mobil baru. Mau beli mobil baru. Terus saya berhayal nanti saya punya mobil ini, Apa? Nanti saya punya mobil ini belinya cash gitu. Terus ada yang ngasih gitu-gitu deh pokoknya. Terus apa yang saya omongin nih Pak Haji? Saya misalnya ngomong sama suami. Kan di kantor suami saya lagi goyang ya. Ya. Saya cuma bilang gini, udah deh pensiunnya sejak dini aja. Bener Pak Haji, suami saya mau dipensiun. Terus dapat, Ya. tapi dapat duit pesangon. Dapat pesangon. Ya, terus kan saya bilang, nanti bikin kosan aja. Bener saya mau bikin kosan. Oh, ucapan adalah Doa. Ya. Mbak, ini kan ada yang japri saya nih. Mbak tuh ML sehari berapa kali kalau saya boleh tahu? Apa? ML berhubungan suami istri Kan berapa kali sehari? Kalau saya sih kuat berkali-kali ya. Tapi kalau suami kan sekali aja. Oh, kalau mbaknya kuat berkali-kali? Iya. Kuat berkali-kali? Iya. Kalau suami cuma sekali doang? Iya. Jadi bernya masih apa? Yang enggak dilakuin. Jadi ML-nya seminggu sekali atau seminggu 2 kali Setiap atau? hari. Apa? Kan disuruh Pak Haji setiap hari. Iya tiap hari kan Iya, ML-nya? Udah dipraktekin? Udah. Oke. Yang kita ketemu Pak Haji di bawah yang waktu itu aku privat. Ya. Kan kata Pak Haji kalau lu mau buka usaha baru harus ML tiap hari gitu. Dan mbaknya udah dipraktekin? Udah. Hasilnya? Duitnya gede terus dapat. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Mbak, mau gak dipraktekin sama suami di depan kayak gimana model ML-nya? Terus walaupun punya utang selalu kebayar Pak Haji. Kebayar ya? Emang orang kalau yang ML tiap hari, utang gak apa-apa tapi pasti kebayar. Iya, Tapi bener. syaratnya ML harus tiap hari. Iya. Terus bisa beli motor baru tapi masih nyicil nggak apa-apa. Pak. Gak apa-apa. Kalau mbaknya mau motornya lunas hari itu, mbaknya ML-nya di atas jok motor. Motornya dimasukin ke dalam rumah. Iya, nanti ML-nya di atas jok. Iya, kan- Mbaknya nanti berdirinya di spion. Kan ilmunya Pak Haji ilmu gila ya Pak Haji. Tapi hasilnya kan? Luar biasa. Iya. Ya, benar. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Menang banyak. Makanya saya kesini lagi Pak Haji. Apa? Makanya saya silaturahmi kesini lagi. Oh iya. Iya. Mbak, selain ML setiap hari, apa yang Mbak praktekin ilmunya RDAY? Kok Duit. bisa hajatnya banyak yang terkabul? Duitnya pakai centong Pak Haji. Gimana tuh? Yang sama Pak Haji dikasih terus duitnya dicentongin dibilangin. Terus? Ganteng gitu. Balik lagi gitu. Terus? Sebutin Pak Haji. Balik lagi ya gitu. Sebutin kayak gitu terus pakai kanjutnya selalu dibalik. Celana dalamnya dibalik. Dibalik. BH? BH enggak. Kenapa? Enggak enak Pak Haji kalau dibalik BH. Kenapa nggak dicopot aja nggak usah pakai? Itu kalau di rumah nggak pakai. Kalau di rumah nggak pakai. Kalau ke RDAY? Pakai. Oh. Tapi pakai kancut dibalik juga kalau ada yang jahat sama kita berbalik Pak Haji. Gimana? Ada yang jahat nih sama kita, ada yang nggak suka. Kitanya diem Pak Haji, tapi dianya yang celaka. Iya, jadi kalau bapak dan ibu yang pakai BH-nya dibalik atau cadar dibalik, kalau ada yang jahat sama kita, itu kejahatannya berbalik lagi ke yang buat. Iya, benar. Itu otomatis. Itu benar, Pak. Itu benar, betul. Apalagi kalau alat kelamin ibu bentuknya kotak, dia akan muter aja di situ. Ya, Apa? Apa? ada aja. Hah? Ada aja. Oh, ada aja. Ya. Mbaknya udah meraktekin ilmu RDA belum? Ngemot alat kelamin suami.
Udah 99 kali kan? Ya, 99 kali. Terus kalau keluar rumah kan harus nenen kayak yang praktek tuyul ya? Ya, betul. Ya. Udah dipraktekin belum? Udah. Coba contohin di depan sini, Mbak. Ya, maksudnya biar Mbak ibu-ibu yang di depan juga tahu. pokoknya- Hasilnya gimana, Mbak? Nenenin suami kayak tuyul. Hasilnya gimana, Mbak? Ada aja Pak Haji, ada aja rezekinya. Kita kan harus bersyukur ya, walau nggak banyak tuh ada aja. Ada aja deh pokoknya. Pokoknya kadang saya tuh kalau ke pasar ya Pak Haji, dikasih sama tukang sayur gratis, nggak boleh bayar. Kadang ada yang nganterin di pagar buah, padahal saya nggak minta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Mbak kalau ngemot alat kelamin suami tuh tiap hari atau sebulan sekali atau setahun sekali? Ya kalau lagi ML Pak Haji, Kalau lagi ML. Iya. Jadi ngemot dulu atau dimasukin dulu awalnya? ya pemanasan dulu Pak Haji. Gimana pemanasannya biar ditiru sama ibu-ibu? Perhatiin Bu, perhatiin Bu. Perhatiin Bu, gimana pemanasannya? Ya kayak gitu Pak Haji. Apa alat kelamin suami dimasukin panci dulu, direbus? Enggak lah, kan kita kan ini dulu selalu kasih sayang. Jadi kan Gimana kasih sayangnya gimana sama suami? Anggap aja nih ibu-ibu lagi masih nggak pernah berantem sih kita. nggak pernah berantem ya? Nggak pernah. Enjoy aja. Pokoknya enjoy aja deh. Jadi kasih sayangnya kayak gimana dong kasih sayangnya? Kasih sayang ya. Ya kayak gitu, bercanda gitu-gitu aja. Selalu ini yang Pak Haji bilang kan harus kasih sayang, nggak boleh berantem, nggak boleh ngeluh gitu. Sayang-sayangan. Sayang beneran Pak Haji. Oh sayang beneran. Nenen-nenenan apa nenen beneran? Nenen beneran. Nenen beneran. Jadi jangan nenen-nenenan ya. Iya, orang- Nenen beneran. Anak Gak boleh saya- sayang-sayangan tapi sayang bener. Beneran. Anak saya tuh sampai cemburu Pak Haji. Anaknya, laki Iya. perempuan anaknya. Perempuan. Cemburunya gimana? Ayah katanya sama bunda mulu ciuman gitu. Maksudnya pelukan gitu, bukan yang ini, tapi yang kita tuh selalu romantis. Romantis Iya. ya. Tapi kan rezeki ada aja ya. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong luar biasa. Ada lagi Mbak testimoninya Mbak kalau boleh tahu biar teman-teman termotivasi Mbak dengan Mbaknya. Kalau pakai centong yang Pak Haji kasih, tuh kalau sakit, alhamdulillah sih sembuh Pak Haji. Ya. Waktu itu kan mama saya kan ada pasang ring jantung ya, Ya. masuk ke UGD. Terus saya inget tuh ilmu Pak Haji kan, saya bawa centong yang dari Pak Haji. Terus habis itu kan udah tuh saya centongin. Terus pas udah dicentongin saya pakai yang ilmu Pak Haji itu yang remes-remes alat kelamin. Ya. Iya terus Alat alhamdulillah. kelamin Mbak sendiri yang diremes kan? Iya alat Ya. kelamin saya kan. Nah terus habis itu alhamdulillah mama saya enakan. Jantungnya. Iya, tapi sempat pasang ring. Ya, tapi kan enakan kan? Iya. Kebanyakan kalau pasang ring kan kadang suka meriang. Alhamdulillah sekarang mama saya sehat Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Buat bapak yang jantungnya masalah, mumpung ada mbaknya, mau gak diremes-remes? Gua kepal lo, ya black lo. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Nama saya Zainal dari Bekasi Tambun, Pak Ji. dari Bekasi Tambun. Bekasi Tambun. Mau nanya atau mau testimoni? Testimoni sedikit, Pak Ji. Testimoni, yo. Apa Masalah penyakit, testimoninya? Pak Ji, saya kemarin kan dapat asam urat, Pak Ji. Apa? Penyakit asam urat. Sakit asam urat. Ya. Hajatnya hidup apa mati waktu itu? Itu Pak Ji. Oh hidup. Ya, ya, ya. Begini Pak Ji, saya kan ada cobain tuh yang Pak Ji kasih tahu yang apa? Yang kelapa jatuh, Pak Ji. Ya, air buah kelapa jatuh. Ya. Namanya apa Bu, Pak? Luluk. Dulu ya. Ya. Alhamdulillah saya cobain, Pak Ji. Alhamdulillah. Apa? sembuh, Pak Ji. Sudah jauh perubahannya saya sekarang, Pak Ji. Apa Pak? Sudah ada perubahannya dari. Udah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Sekarang perubahannya apa Pak? Udah enak badannya. Udah enak badannya. Ya, udah enak badannya, Pak Ji ya. Sekarang Bapak jadi mau hidup apa mau mati? Nah, mau hidup, Pak Ji. Mau hidup, Pak Ji. Oh hidup. Ya. Iya, iya, iya. Satu lagi Pak Ji, Ya. saya waktu tanggal 18, Apa? tanggal 18 kemarin belum puasa. Tanggal 18 Ya. Maret. Ya. Ada apa Pak Ji? Ada musibah ya Pak Ji ya. Musibah. Kebetulan saya ada di warung waktu tanggal 18 siang. Semalam saya nggak tidur Pak Ji. Pas lagi nunggu dagangan sendiri tiduran. Jadi, Bapak dagang apa? dagang pakaian Pak Ji. Pakaian batik. Ya, saya ketiduran. Kebetulan saya mau nyentong duit Pak Ji. Mau nyentongin duit? Ya, yang duit bibi yang Pak Ji kasih. Ternyata duit itu hilang Pak Ji, diambil orang Pak Ji. Duitnya hilang. Ya. Diambil orang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama HP juga Pak Ji. Sama HP-nya. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pertanyaan Bapak sama- mau hilang duit sama HP-nya atau milih yang hilang alat kelamin Bapak? Hah? Gimana Pak Ji? Bapak milih uang bibit dan alat kelamin, uang bibit dan HP-nya hilang apa mendingan alat kelamin Bapak yang hilang? Uang bibit yang hilang Pak Ji. Iya, jadi nggak boleh diseselin ya. Oh saya begini Pak Ji, mau minta ini lagi Pak Ji, bisa diganti lagi nggak Pak Ji? Apa? Ditukar lagi bisa nggak Pak Ji? Uang bibitnya mau? Mau ditukar lagi gitu? Oh nggak usah nukar, nanti gue kasih. Iya, Pak. Nih gue kasih, maju nih gue kasih. Tepuk tangan dong. Pasien aneh, lebih aneh gurunya. Nih terkabul ya. Ya, makasih, Pak Sip, ya. oke, sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya.
Lu jangan salaman sama Bu Sari, duit lu bisa hilang lagi tahu. Dukun kok disalamin. Yuk, yang mau nanya atau mau testimoni Bapak atau Ibu? Mana mic-nya? Habis. Ayo, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diri. Ini Ayo diri. duduk aja Pak. Ini siapa? Rini Pak dari Ya. Cikarang. Hah? Rini Cikarang. Dari Bu? Bu Rini. Oh, mau pulang dulu? Saya kasih uang bibit dulu dong. Saya kasih uang bibit dulu. Nanti buat manggil miliaran. Udah di bawah. Ya udah. Jangan ngantuk ya. Ya, sip. Sehat ya. Dari Solo. Wong Solo. Makasih ya. Namanya Bu Gede. Siapa? Bu Dede. Bu Dewati. Tepuk tangan dong Bu Dewati. Anaknya putrinya dokter spesialis. Anaknya dokter spesialis perempuan. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Testimoni Pak Haji. Ya. Ini untuk kakak saya. Ya. Tanam padi tapi Nanam padi. makan hama. Nanam padi dimakan hama. Ya. Bu berdiri boleh gak Bu? Udah berdiri belum? Ibu berdiri Bu, pengen disensor neneknya Ibu. Jatuh apa montok apa bohai apa. Coba, nah anjlok dah. Anjlok. Nanam padi. Ya. Di mana nanam padinya? Di Boyolali Pak. Boyolali. Itu semua itu pada nggak panen gitu lah. Semua pada nggak panen. Nah itu untuk kakak saya itu panen sendiri semua. Ibu panen sendiri. Terus itu pakai ini celana dalam yang bekas Celana dalam bekas direndam. Ya. Direndam apa ditanam di padi itu, nunggu pohon padi celana dalamnya? Enggak, direndam aja. Jadi Direndam. dilepas- Air rendamannya disiramkan di tempat disiramkan ke padi. bukan lubang-lubang tikus. Oh, disiram ke lubang-lubang tikus rendaman celana dalamnya. Iya, kayak gitu. Nah, semua nggak pada panen sama sekali. Semua pada nggak panen, tapi Ibu panen. panen. Iya, alhamdulillah. Gitu. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Bu, bapak-bapak nih japri. Saya boleh gak lihat celana dalamnya Bu kayak gimana? Warnanya, bentuknya, modelnya. Bukan saya yang praktekin. Oh, kakaknya. Ya, saya cuma nyaranin aja. Ibu cuma nyaranin aja. Boleh gak Ibu sekarang pulang ke Boyolali ngambil contohnya? Banyak Pak Haji ya yang berhasil. Apa? Yang berhasil banyak. Yang berhasil banyak. Ini makanya nanti pengen yang lebih gede lagi. Hasil yang lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Mohon disabdain nanti. Pasti. Iya. Kalau mau Bu, jangan celana dalam yang direndam, tapi alat kelaminnya yang direndam sampai medok. Dari warna coklat sampai warnanya biru. Nanti airnya disiramin. Wow, itu nanti sawahnya jadi kanan, kiri, depan, belakang jadi milik kakaknya Ibu. Coba Ibu praktekin. Ini udah saya buktiin Bu. Kita tadinya tanahnya di sini Bu. Zamannya tahun 2000 nih kita tanahnya kecil di sini nih. Zamannya Olga Saputra, zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur kecil tanahnya. Tapi sekarang udah seberang. Nah, jadi alat kelaminnya direndam. Nanti rendemannya disiramin. Nanti kalau dia direndam alat kelaminnya langsung diopor. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Masih banyak lagi Pak Haji. Apa? Masih lagi. Omong testimoni lagi? Iya, banyak. Boleh. Iya, Saya dengerin. Biar Biar saya mabok. pokoknya Ayo. harus mabuk Pak Haji. Mabok? Iya. Senjata makan tuan. Iya, ini ada orang tetangga gitu. Tetangga kenapa? Sakit. Sakit apa? Cacar. Cacar. Iya, semua banyak Pak. Semuanya benyek. Iya, sampai semuanya pokoknya sampai alat kemaluan. Alat kelaminnya enggak? Ya, Laki perempuan? perempuan. Mau lihat. Kayak gimana benyeknya tuh? Nah, itu ngeluh gitu ya udah kita kasih tahu aja. Deketin mic-nya. Kita kasih tahu aja itu udah itu pakai celana dalam bekasnya aja dioles-oles. Diolesin, digosok. Ya, dioles-oles aja karena itu cair jadi pakai kering aja lah gitu dioles aja gitu tiap hari aja setiap habis pakai oles. Datang dia udah alhamdulillah udah bilang Udah ngering. udah kering semua Bu, alhamdulillah sembuh. Wow. Gitu, badan kelihatan. Tanpa dijemur tuh alat kelamin udah kering sendiri. Enggak Pak Haji. Hah? Enggak. Jadi nggak dijemur tuh alat kelamin. Enggak. Udah mengering sendiri. Udah semuanya kering. Buat ibu-ibu yang alat kelaminnya mau kering, nah pakai itu obatnya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, kasih. Man, siapa yang mau nanya lagi nih Bu? Gua kasih uang bibit Bu. Sini Bu, gua kasih uang bibit. Nanti dicentongin ya Bu. Kalau nggak disimpan di tete, pasti nambah lagi. Terkabul ya.
Saya tadi humor ya Bu, jangan diambil hati ya. Ya. Banyak ya? Iya, nanti saya doain alat kelamin Ibu besar ya. Tepuk tangan dong, wow. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Samin Sumarna. Siapa namanya? Samin Sumarna dari Tangsel. Samin Sumarna dari Tangsel. Tangerang Selatan. Ya. Nggak bisa diganti namanya gampang. Gede sononya. Mau tanya atau mau testimoni Pak? Mau nanya, ini mau minta disadarkan sekalian. Saya kan ada kepercayaan nih dari dua lokasi untuk nyali tanah. Yang satu 20 hektar, yang satu 12 hektar. Yang satu daerah Ciputat 9 hektar, yang satu daerah Ambon 20 hektar. Oh jadi ini Bapak makelar atau mediator? Jadi ya mungkin harus jalan gitu kali ya. Jadi ada kepercayaan dari orang-orang itu. Jadi bukan tanah Bapak? Bukan. Oh itu namanya makelar atau Ya, mediator? ya ada kepercayaan untuk dipasarin gitu. Dijualin? Ya, yang satu 20 hektar di Ambon, itu tanah udah dilelang. Yang satu di Tangerang 9 hektar. Jadi saya minta disadarkan biar. Pertanyaannya apa? Ya, saya minta disadarkan biar cepat laku gitu aja. Bisa, Bapak harus datangin itu tanah, Bapak kencingin sambil Bapak ngomong. Jadi Bapak mesti pulang dulu ke Ambon, Ya. ganti rambutnya kayak orang Ambon. Dirubah jadi orang Ambon. Tapi yang kita sudah kencingin udah bilang segala. Kenapa? Yang kita saya udah kencingin. Ciputat nggak boleh dikencingin, tapi Bapak mesti dikubur hidup-hidup di situ. Jadi saya minta disadarkan biar cepat laku. Pasti laku. Amin, amin, amin. Pasti laku. Amin. Jadi Bapak nggak mau dikubur hidup-hidup di Ciputat? Enggak. Kenapa? Ya kan mesti pengen hidup. Oh ya, ya udah. Jadi nanti Bapak, Ya. ini kan saya kasih uang bibit nih. Nanti Bapak centongin ya. Iya ya. Amin. Saya kasih uang bibit. Nanti datang pembelinya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nanti Bapak centongin. Nah, nanti Bapak ada pembelinya. Nanti pas datang pembelinya, saya telepon pembelinya. Tolong dong Bapak dikubur. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Evi dari Depok. Saya udah sering kesini ya Pak Haji. Yang ini saya mau testimoni. Sebelum Lebaran itu, saya kan didatengin dari BRI karena 2 tahun itu nggak kredit macet. Jadi petugas BRI-nya itu mencari rumah saya nggak ketemu terus Pak Haji. Kenapa nggak ketemu? Mondar-mandir depan rumah tapi nggak ketemu rumah saya. Nah, Kenapa? Karena ibu ngumpet atau apa? di ventilasi kan saya Ya, taruh. nih Mbak, saya kasih uang bibit Mbak. Nih saya kasih uang bibit. Makasih ya Mbak, cemilannya makasih. Kenapa nggak ketemu? Karena kamu ngumpet. Enggak Pak Haji, di ventilasi kan saya taruh celana dalam yang bekas saya pakai. Celana dalamnya kamu apain? Taruh di atas ventilasi, lubang-lubang itu. Oh, celana dalamnya kamu taruh di ventilasi Iya. rumah. Iya. Sehingga Pak Mantri BRI-nya nggak ngelihat rumah ibu. Iya, Wow. ya, pernah juga ada yang lihat paling nggak marah-marah hanya Nggak marah-marah. Ya. Lah kalau yang terakhir itu Pak Mantrinya malah bingung mau ngomong ke saya. Saya pikir mau dilelang atau mau dipasang, nggak taunya bilangnya ibu saya lunaskan ya bunganya. Jadi bunganya dianggap lunas Pak Haji. Utang ibu? Iya. Wah, tepuk Iya. tangan dong. Sebelum Bu, puasa. boleh gak celana dalam ibu dipinjam sama bapak-bapak yang di depan? Jangan. Yang sekarang ibu pakai? Nggak boleh. Saya beli bisa gak? Nggak boleh. Saya beli. Nggak boleh. Saya beli. Saya beli, saya mau kasih bapak-bapak yang di depan nih, rumahnya mau dilelang. Jangan Pak Haji. Apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh itu bermanfaat sekali soalnya. Apa? Bermanfaat. Orang celana dalam yang lo pakai sekarang manfaatnya apa? Ada lagi Pak Haji. Gak ada manfaatnya. Gue beli 1 juta mau gak? 1 juta kali kan. 1 juta mau gak? 1 juta dolar. 1 juta dolar. Lo belinya berapa? Lo mbateni gurunya mosok. Alah udah gue beli 1 juta sekarang. Bisa? 1 juta Lo pulang dolar. gak pakai celana dalam? Jangan Pak Haji, nggak mau. Alah ini kasihan bapak-bapak rumahnya mau dilelang. Enggak. Bisa? Enggak. Hah? Enggak Pak Haji. Lo mau copot sendiri apa gue copotin? Enggak. Terus ada lagi nih Pak Haji. Pokoknya kalau gak gue kasih, gak dikasih gue ancam lo. Yang kedua Pak Haji, anak Alah dulu mau gak dibeli dulu tanah celana dalam lo? Enggak boleh. Lo mau buka sendiri apa yang gue yang bukain? Enggak boleh Pak Haji. Kakak enggak boleh. Naikin 2 juta. Maunya dia 1 juta aja gue udah rugi. Orang dia beli paling cuma 125. Oh dia beli 35. Ya dah, yang kedua apa Mbak? Yang kedua, anak saya kan mau terbang Pak Haji.
uang saya juga. Emang anaknya kerja di mana? Kerja apa mau terbang? Yang mau ke Jepang ini. Oh, yang mau ke Jepang. Iya betul. Saya kan Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Iya, saya nggak punya ongkos Pak Haji. Nggak punya ongkos? Ya, duit saya cuma 200.000. Tapi kan saya tenang ya, saya nggak boleh. Apa? Saya tenang, saya nggak boleh cemas. Ya. Dan hari terakhir mau berangkat itu Senin, hari Minggunya kan baru dapat uang Pak Haji. Ya. Untuk tukar yen gitu. Ya. Nah, saya tenang, saya nggak panik lagi kan. Tiba-tiba dari LPK-nya bilang, kamu nggak usah mikir duitnya, saya kasih aja 1.000 yen gitu ya. Jadi 1 juta, kamu nggak usah nuker ke bank, ke pertukaran uang gitu. Nah terus saya kan butuh 3 juta untuk ongkos anak saya yang kedua, itu kan kadang-kadang kalau dimintain itu agak pelit. Tiba-tiba dia mau ngasih 1,5 juta. Terus saudara saya juga, adik saya itu ya pelit juga sama Pak Haji. Dia ngasih, Mbak ini tapi aku didoain ya berkahnya kan gitu ya Pak Haji. Didoain. Oh jadi pada ngumpulin duit tuh. Iya pada ngasih. Tapi Kenapa orang lain pada luluh tuh pada ngumpulin duit untuk keberangkatan putranya? Mbaknya mempraktekin ilmu RDI apa tuh semua orang pada luluh? Kan belajar hilangin sifat 18. Ngilangin sifat 18. Iya, kalau saya nggak banyak ngomel-ngomel, oh ternyata rezeki gampang. Oh kalau mbaknya nggak ngomel-ngomel rezekinya gampang. Oh Ya. dulu mbaknya ngomel-ngomel mulu. Iya betul Pak Haji. Oh. Banyak ngomel dulu. Banyak ngomel. Banyak komen, banyak ngomel. Banyak ngomel, banyak ya, ngomel. Sudah bisa ngerem. Sekarang udah enggak. Enggak. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Ya. Ca dalam jadi dijual gak? Aset termahal itu. Aset termahal, isinya aset termahal. Saya beli kulitnya doang. Nah, betul. Terus sampai di Jepang itu Pak Haji biasanya kan training dulu baru dikasih uang saku. Ya. Begitu sampai Jepang hari pertama sudah dikasih uang 7 juta. Ya buat nyambung sampai gajian gitu Pak Haji. Wow, tepuk Ya. tangan dong, luar biasa. Keajaiban. Dan harusnya dia itu terbang tanggal 26 sekarang. Ya. Kemarin tiba-tiba surat tinggal di Jepangnya itu datangnya lebih cepat Pak Haji. Ya. Jadi tanggal 9 kemarin. Ya saya bersyukur banget banyak kemurahan dari Allah itu yang saya nggak Mbak, sangka-sangka. berarti kan mbaknya banyak kemudahan. Iya. Contohnya mantrinya nggak datang ke rumah, penagih nggak datang, anaknya Iya. berangkat ke Jepang. Iya, Mau ke betul. Jepang herannya duitnya ada aja, Ada saja, Pak ngumpulin Haji. aja. Iya. Coba dirangkum Mbak, biar teman-teman nanti bisa niru. Ilmu RDI apa yang udah Mbak praktekin? Coba singkat, Ya, apa? ya. Pada saat mau ke LPK saya juga tidak punya uang Pak Haji. Jadi yang punya LPK bilang udah kamu nggak usah pikir uang, nanti bayarnya. Yang mbaknya praktekin ilmu RDI apa banyak kemudahan? Kata Pak Haji kan saat itu disuruh sedekah ke pembersih WC. Berapa? Harusnya kan 1 juta, tapi Ya. saya baru 4 kali Pak Haji, 400.000 Ya. ke 4 orang. Itu sudah terkabul, jadi tesnya lulus. Jadi bapak dan ibu kalau pengen punya hajat, anaknya pengen ke Jepang, anaknya pengen masuk Akmil, anaknya pengen masuk Akpol, anaknya pengen masuk PNS, anaknya pengen masuk P3K, bapak dan ibu anaknya pengen ujian, paksain sedekah pembersih WC. Kalau memang terbang ke luar negeri 1 juta, tapi kalau dalam negeri 100.000, paksain, bohong aja nggak terkabul. Ibu terkabul semua akhirnya kan? Iya betul. Tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Ibu, saya kasih uang bibit, nanti ibu manggil. Nih, saya kasih uang bibit. Bapak dan ibu, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya mau hari Minggu habis sholat Isya nih kayak begini, nih bu. Ini buat ibu, nanti ibu panggil pakai centong. Nanti ibu panggil harus cair ratusan juta ya, terkabul ya. Ya. Paksain kita hari Jumat, nih Jumat besok Sabtu Minggu habis Isya jam 7 saya mau bikin acara kayak gini lagi. Tapi acaranya walaupun 1 nggak apa-apa, 2 pun nggak apa-apa. Testimoni. Siapa yang udah meraktekin ilmu yang malam tadi, nih yang tadi saya ajarin ilmu kearifan lokal, yang hajatnya terkabul. Pak Haji kasih hadiah gak? Mau dikasih hadiah nggak apa-apa, nggak dapat hadiah pun nggak apa-apa. Saya maunya taat dulu, yakin dulu. Gimana caranya Pak Bu, coba? Otaknya tidak boleh isinya apa? Ya, isinya yang positif ya. Saya mau sih semuanya terkabul. Pak Haji kan saya jauh. Ya udah, japri saya nggak apa-apa daripada mesti datang lagi. Saya deket kok Pak Haji, Jabodetabek. Ya udah datang, ayo kita bareng. Nah, saya mau hari Minggu harus ada yang terkabul. Ini kan hari Kamis malam Jumat, ini udah Jumat ya. Semalam kok kan saya bilangnya 24 jam. Bisa? Berani gak Pak? Oke. Kalau Bapak memang susah 2 jam, 3 jam kok belum ada hasilnya, itu kira-kira berharap gak? Nggak boleh. Bapak jangan takut. Tidak ada tamu RDI yang tidak terkabul. Buktinya ibu tadi terkabul. Itu celana dalamnya taruh di angin-angin. Herannya Mantri BRI nggak galak. Nah, Bapak coba lakukan itu. Bebas.
Pak Haji, saya bisa gak meraktekin tidak ilmunya kearifan lokal, tapi ilmunya RDI aja. Saya besok testimoni, boleh juga. Oke? Bisa Bu? Harus bisa dong. Jangan bisa, lemes bener. Pasti bisa. Pasti cair. Nah, kalau bapak-bapak lebih kencang lagi, pasti ngaceng. Oke? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.